Halo semuanya, selamat datang di CSP, tempatnya ngobrol santai soal gadget. Jadi, tadi malam Apple akhirnya resmi memperkenalkan tambahan terbaru di lineup iPhone 16 mereka, yaitu iPhone 16e. Di video ini kita akan bahas detail spesifikasinya, harga, tengah rilis, dan apakah iPhone SE ini layak untuk menggantikan iPhone sebelumnya. Tepat tengah malam tadi, Apple secara resmi merilis video pengenalan untuk iPhone 16e di YouTube mereka. Video berdurasi 12 menitan ini dibuka langsung oleh Pak Tim yang awalnya membahas soal iPhone 16 dan iPhone 16 Pro yang rilis akhir tahun kemarin. Lalu tanpa basa-basi langsung memperkenalkan iPhone 16e sebagai anggota baru keluarga iPhone 16. Soal desain, iPhone 16e ini hampir persis sesuai dengan bocoran yang beredar sebelumnya. Secara tampilan, bentuknya mirip banget dengan iPhone 14 dengan single kamera. Layarnya berukuran 6,1 in yang dilindungi dengan ceramic shield dan bodinya yang menggunakan material aluminium dengan matte finish. Sayangnya pilihan warnanya cuma dua, warna hitam dan warna putih. Kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Pro yang aku pakai sekarang, jelas ada perbedaan yang signifikan. Di iPhone 14 Pro, kita dapat layar ProMotion 120Hz, Dynamic Island, dan material stainless steel yang lebih premium. Sedangkan di iPhone 16e, refresh rate layarnya kemungkinan masih di 60Hz tanpa Dynamic Island. Jadi buat yang udah kebiasa dengan layar smooth 120Hz, iPhone 16e ini mungkin bakal terasa downgrade. Untuk dapur pacunya, Apple ternyata cukup serius dengan iPhone 16e ini. Mereka menyematkan chipset Apple Silicon A18, chipset yang sama dengan iPhone 16. Jadi untuk performa, sudah nggak perlu diragukan lagi. Chipset ini bakalan bisa menjalankan game-game berat. Apple sendiri mengklaim performanya 40% lebih cepat dibandingkan iPhone SE 3 dan 80% lebih cepat dari iPhone 11. Kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Pro yang pakai A16 Bionic, performanya mungkin bakal lebih cepat sedikit, terutama dalam efisiensi daya, kemungkinan akan lebih unggul, tapi dalam penggunaan sehari-hari, perbedaannya kayaknya nggak akan terlalu terasa. Selain itu, Apple juga memperkenalkan modem seluler buatan mereka sendiri, yaitu Apple C1 yang diklaim lebih efisien dalam konsumsi daya. Desain internalnya juga diubah untuk memungkinkan kapasitas baterai yang lebih besar. Dengan klaim 26 jam video playback, kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Pro yang punya baterai sekitar 23 jam video playback, ada kemungkinan iPhone 16e lebih hemat daya. Dari segi konektivitas, akhirnya Apple sepenuhnya meninggalkan port Lightning. iPhone 16e ini sudah menggunakan USB-C dan dalam paket pembeliannya akan disertakan kabel braided USB-C seperti di iPhone 16 series. Fitur lainnya termasuk action button. Tombol ini bisa dikustomisasi untuk berbagai fungsi seperti membuka aplikasi, center, kamera, dan lain-lain. Untuk biometrik, tetap mengandalkan Face ID, meskipun sempat ada rumor bahwa iPhone 16e bakal membawa kembali Touch ID. Apple juga menyertakan berbagai fitur Apple Intelligence seperti foto cleanup, pencarian foto berdasarkan teks, dan pembuatan custom emoji langsung di perangkat. Di sektor kamera, meskipun hanya memiliki satu lensa, iPhone 16e dibekali sensor 48 megapiksel dengan teknologi fusion kamera. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil foto berkualitas tinggi dengan opsi 2 kali menggunakan metode pixel binning. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Pro yang punya triple kamera dengan lensa telefoto dan ultra wide, jelas iPhone 16e bakal lebih terbatas dari segi fleksibilitas pengambilan gambar.
Untuk harganya, iPhone 16e ini dibanderol mulai dari $599. Kalau dikonversi ke rupiah, harganya sekitar 9,8 juta. Dan kalau masuk resmi ke Indonesia, kemungkinan 11 jutaan. Jadi nggak bisa dibilang murah-murah banget sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan harga second iPhone 14 Pro saat ini yang ada di kisaran 13 sampai 14 jutaan, mungkin lebih menarik untuk upgrade ke 14 Pro bekas daripada iPhone 16e baru. iPhone 16e mulai bisa di-pre-order hari Jumat ini dan akan tersedia secara global mulai 28 Februari. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it untuk upgrade dari iPhone seri lama ke iPhone 16e ini, atau mendingan cari iPhone 14 Pro bekas saja? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update gadget terbaru dari CSP. Sampai jumpa di video selanjutnya, pokoknya gadget.